Ya, sudah bisa dilihat ya? Sudah belum Mas? Mbak? Sampun, Pak. Sudah, Pak. Sudah, nggih. Oke. Pak. Ini yang harus kita pahami, saudara sekalian. Rancangan aktualisasi contoh format seperti ini nanti diisi ya. Judulnya itu nanti dalam bentuk huruf kapital ya. Ini seringkali teman-teman tidak pas dalam membuat ini ditulis buat huruf biasa. Kapital itu berarti huruf gede. Ya. Gedrik, nah cara orang dulu ya. Font 16 spasi 1 tabel gunakan huruf kapital ya. Nah, ini judul. Kemudian logo Kemenang disusun oleh nama jenengan lengkap itu ya dengan gelar NIP-nya jabatan, instansi jabatan jenengan, instansinya ya, nomor presensi nomor berapa. Oke, ini seperti itu. Lembar persetujuan rancangan aktualisasi judul disusun oleh ya itu disesuaikan ya sekarang tanggal ini ya. Oke. Kemudian berita acara seminar rancangan aktualisasi diisi, oke, sesuaikan. Nah, kata pengantar. Setidaknya di kata pengantar itu ada dua hal. Satu, ucapan syukur, penjelasan singkat maksud dan tujuan penulisan RA, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, serta harapan penulis ya ditutup dengan tempat, tanggal, dan nama lengkap Anda. Ya. Kemudian petunjuk tulis dengan bahasa yang formal dan singkat maksimal 1 paragraf. Letakkan di halaman terpisah setelah berita acara. Oke. Itu yang perlu saya sampaikan ke saudara sekalian terkait dengan kata pengantar. Ya. Jangan kadang kita meniru yang enggak pas ya. Kemudian daftar isi ini juga seperti itu. Nanti akan kita jelaskan di ini yang catat formatnya seperti ini daftar isinya. Nomor nanti disesuaikan. Nah, ini tabel daftar tabel. Jika ada itu kalau sudah jadi format dibuang. Nah, kalau ada ya kita sampaikan daftar tabelnya. Kalau tidak ada ya nggak usah ditulis. Ya nanti tabel 1 tentang apa ditulis di sini ya. Halaman berapa, tabel 2 tentang apa, halaman berapa, disesuaikan halaman. Jadi jangan sampai di format RA itu tidak ada tanggal apa nomor halaman ya. Harus ada. Oke. Daftar gambar juga sama. Gambar 1 tentang apa? Misalnya halaman berapa, nanti disesuaikan. Makanya setelah jenengan menyusun RA itu yang penting sekarang dibuatkan nomor halaman ya. Halaman halaman isi. Oke. Sampai di sini ada yang disampaikan dulu sebelum kita masuk ke lain. Sudah jelas? Ya, oke. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke bab pendahuluan. Saya positif thinking. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah clear. Nggak ada masalah. Bab 1 pendahuluan. Ini fontnya font 16 ya. 14 ya. Bab 1 pendahuluan itu fontnya font 14. Tebal. A latar belakang. Di latar belakang itu apa isinya? Diuraikan tentang latar belakang perlunya aktualisasi nilai dasar PNS di tempat kerja. Ini yang penting. Jangan malah berkicau kita berbicara masalah PNS dengan perlahan begini. Ya, perlu itu. Ya. Jadi jaringan itu latar belakang itu mengapa jaringan ambil judul itu sebenarnya. Mengambil aktualisasi itu apa artinya? Apa maksudnya? Ini penting. Jadi kalaupun jenengan tambahkan tentang laksar CPNS itu hanya
Satu paragraf cukup, tidak perlu berbuat banyak tentang percetakan dengan latsar, nggak perlu. Ngapain ya? Ini penting saya sampaikan karena apa? Seringkali teman-teman menggunakan model itu. Oke, apa selanjutnya? Jadi yang perlu yang disampaikan adalah latar belakang mengapa saudara mengambil judul atau tema itu. Tapi keren meneh, ada 3 hal di situ sebenarnya. Dari deduktif ke induktif ya. Itu bahasanya apa? Nah, kalau saya sering mengatakan adanya riset gap, fenomena gap, baru teori gap. Nah, itu kalau jangan tak jelaskan gue sampai sedino ya durung rampung. Tapi yang jelas coba gunakan pola-pola ini. Jangan sampai jenengan kesalahan fatal para peserta itu apa? Niru teman-teman yang tidak jelas. Atau dari tiruan yang lain tidak mau reaksi, tidak mau kreasi. Itu akhirnya apa? Sesat menyesatkan. Yang sesat siapa? Ya senior-senior Anda atau yang Anda contoh itu. Sesat, Anda ikuti kesesat sekalian. Ya, kalau saya nguji ketemu yang kayak gini paling sebel saya. Maka sekali lagi di latar belakang itu cukup lampirkan, sampaikan bahwa mengapa Anda latar belakangnya mengambil judul atau tema tentang itu. Oke, kalau sudah baru jangan sampaikan lagi di latar belakang itu apa? Data-data yang baik yang ada, misalnya kalau terkait misalnya eh terkait dengan ketidakhadiran atau siswa itu menjadi tidak disiplin. Ah, berarti apa? Misalnya BK ya. Ambil data tentang BK tahun lalu atau semester lalu. Apa data itu yang mendukung tentang statement atau pernyataan jenengan tentang itu? Itu perlu dilampirkan. Misalkan lagi, penjenengan pengen menertibkan apa pengarsipan dokumen misalnya sebagai seorang arsiparis, apa yang dilakukan? Ya, digitalisasi arsip sekolah atau madrasah misalnya. Apa yang terjadi berarti latar belakangnya selama ini terjadi apa arsip itu hanya diletakkan dalam bentuk dokumen yang bersifat kertas misalnya. Apa kelemahannya di situ? Banyak data-data hilang, kesingsal dan sebagainya. Itu tunjukkan data. Tahun kemarin begini gini gini ini. Ya, ini tunjukkan misalnya data yang terkait apa? Foto. Foto tentang keadaan arsip, gudang arsip seperti apa. Kocar kacir tidak ini. Itu sampaikan. Ini penting dilengkapi dengan data. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang penting disampaikan oleh teman-teman sebenarnya di latar belakang. Jadi diuraikan satu latar belakang perlunya aktualisasi nilai dasar PNS di tempat kerja. Yang kedua apa? Diuraikan pula tentang latar belakang dari judul. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi aktualisasi panjenengan, yang kedua apa? Latar belakang judul diangkat dan sajian datanya baik kualitatif maupun kuantitatif. Dan panduan isinya seperti ini ya. Di tujuan juga demikian. Tujuan itu bagian dari jelaskan apa yang ada. Panduannya seperti ini. Ini coba nanti dibaca ya. Profil instansi dan peserta. Profil instansi itu apa berarti nanti? Kaitkan juga uraian pokok tugas fungsi nilai organisasi. Kalau KUA, madrasah kan kemenak. Kanwil juga sama. Visi misinya ambil saja di profil website. Selesai. Kalau perlu tampilkan foto instansinya. Nah, itu kan boleh data pendukung. Tugas fungsi, struktur, profil peserta, ini juga sama sudah disampaikan ya. Kemudian bab 3 di rancangan. Rancangan aktualisasi. Ini tadi bab 3 rancangan aktualisasi berarti fontnya berapa? 14 tebal. Ini penting. Jangan sampai kecil, tulisannya kecil lagi. Wah, ngeri.
deskripsi ISO tadi digambarkan seperti ini ya. Ini yang harus dipegang teman-teman dalam membuat, sekali lagi, hukumnya jadi sesat sampai meniru teman-teman atau senior yang tidak jelas. Ya, itu apa? Akan menjadikan kesesatan ya berpikir Anda. Ini penting sekali saya sampaikan agar tadi tidak terjadi saling menyesatkan kembali ketika ada ujian yang ini jadi apa? Memperjelek ya stigma tentang coachnya seperti apa. Ya, saya profil saya dokter kok pesertanya kok kayak gini naskah akademiknya saya malu itu. Jujur saja itu. Sama untuk kerjanya aku sidik lah. Jangan ngawur niru yang tidak jelas, nggak bener. Ya, Pak, formatnya apa harus sama dengan yang ada di panitia atau tidak? Tidak ada ketentuan pasti dari LAN. Sudah saya jelaskan. Terserah jenengan. Tapi nak jenengan niru yang tidak benar dan itu jelek, hasilnya itu namanya mempermalukan saya di depan penguji. Oke? Bisa dipahami? Saya kalau sudah bicara akademik, Mas, saya nggak mau ditawarin. Saya tahu saya orang idealis ya. Mohon maaf, saya kalau saya agak kadang tegas. Nah, di penetapan core ISO ini juga harus diikuti. Jenengan baca ini sudah jelas. Kerjakan selesai. Pasti, gampang. Nah, makanya sekali lagi, jenengan jangan mudah membuat naskah akademik tanpa membaca alur dan tujuan petunjuk teknis yang sudah saya buat ini. Pasti kesasar dan jelek. Bacaannya males untuk dibaca. Tujuan yang ditujuan malah biar mendapat apa manfaatnya atau manfaat praktis. Ya, apa manfaatnya adalah untuk ini. Wih, ngeri itu. Baca dulu dong. Nah, kalau jenengan kok ngikuti alurnya orang lain yang tidak seperti yang punya saya, ya jangan ikut mentor saya, ikut sing saya. Logikanya seperti itu. Kalau jenengan punya fatsun model sendiri, ikuti model yang sana, ya jangan mengikuti saya. Kalau jenengan ikuti coach saya, ya harus ikuti format saya. Itu logika berpikirnya orang sehat, ya. Jadi saya jangan dipermalukan di depan penguji. Ya, ini sudah nanti dibaca dulu ya. Nah, ini untuk menentukan core issue ini dari deskripsi indikator. Ini kan harus buat ini. Jangan ini kan maksudnya butuh. Yang penting saya pengen meneliti ini kacau itu nanti. Ya, ini kalau ia menggunakan analisis USG berarti USG kalau menggunakan APKL ya ganti APKL gitu. Kemudian baru masuk analisis core issue. Ya, nanti formatnya di model seperti ini ya. Kalau yang di format code saya mau tidak mau suka tidak suka ya seperti itu. Kalau saya masih nanti mengamati di akhir di ujian kok menggunakan model yang nggak jelas dan tujuannya nggak jelas, saya tidak rela kalau langsung tak mesti tak habisin nanti. Ya, jadi yang proaktif ya, jangan teman-teman yang proaktif hasilnya mesti bagus ini. Meskipun saya repot tapi saya senang karena apa? Mereka proaktif dan hasil ini menjadikan feedback terhadap institusi. Ini, jadi meskipun kadang mungkin ya saya mengamatinya tadi pagi dikirim sore atau siang kayak gini di sela saya nggak ada kegiatan baru tak respon itu jangan marah ya. Mohon maaf, harap maklum ya. Satu hari ini saja jam 8 sampai sekarang saya istirahat baru istirahat jam 12 kurang seperempat. Saya belum bermakan juga kalau bicara Pak Mukhlis itu ngapain Pak misal. Ya, karena seperti ini gitu. Sudah masuk harusnya jam 1 sampai setengah 2. Oke. Nah, aktualisasi ini. Jadi kan asal baca ini saya yakin pasti bagus. Nah jelek nanti baru dikemukakan Pak jelek hasilnya ya desain kurang pas. Ini petunjuk tekniknya jelas kok. Nah termasuk menentukan ini ya. Ini dari mana? Direkap dari atas tadi matrik rekapitulasi B2C.
Nanti diambil dari judul yang sudah dijelaskan di atas, keterkaitan dengan agenda 2. Agenda 2 berarti apa? Berorientasi, pelayanan, nilai-nilai dasar PNS apa? Berakhlak. Harus sekarang arahnya. Dihitung dari, nah kemudian baru nanti rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Seperti ini. Ini minggu ke satu, kegiatan ke satu, apa dari tanggal berapa sampai berapa, ini disesuaikan dengan itu. Referensi kalau ada referensi yang dibuat. Baik, itu saja perlu yang sampaikan. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau dipertanyakan, diklarifikasi. Silakan kalau ada Mas. Mbak. Cukup jelas? Ya, harusnya kalau jenengan mempelajari itu mesti gampang. Tapi kalau jenengan ngopi dari copy paste dari orang lain pasti sasar, pasti salah. Itu detail dan praktis bukan hanya teoritis ya. Cukup? Kalau cukup silakan nanti di share screen ya. Sampai di mana progresnya Pak Jaringan. Seperti apa itu yang perlu disampaikan. Saya pengen tahu progresnya. Nah, ini tak detail lagi ya. Kalau Jaringan pengen tahu. Bayaran Pak Mulis berapa? Free ini ikhlas beramal. Tak jujur jujur jeru. Nggak ada yang namanya KJM, nggak ada bayaran ini, nggak ada. Saya tulus kalau sudah saya all out, sudah all out gitu loh. Tak bimbing saat jadi jenengan puas, institusi puas, saya juga bangga dengan Anda. Itu oke. Oke, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan atau pengen presentasi sekilas mungkin ya. Ojo di mana Pak Mulis nesu. Wow, saya nesu kok kayak gini wah aku ya. Gak ada nek wong nesu loro, lone loro ya. Ngelarani awake dhewe, ngelarani orang lain. Silakan yang mau menyampaikan. Saya mau share screen, Pak. Silakan Mas. Izin, Mas Pak. Ulil. Oke, siapa Oh, dulu? iya, Mas Ulil. Gimana? Silakan. Oke. Oke. Ayo semangat. Saya pengen jenengan punya feedback yang bagus dari unit kerjanya ya. Apakah sudah kelihatan, Pak, layar? Sudah Mas, sudah. Monggo. Jadi ini langsung ke core isu atau eh, tiga isu dulu, Pak? Saya ini sudah ngambil tiga isu. Pertama, Hmm. rendahnya motivasi siswa dalam belajar di kelas 11-4. Oke. Kemudian ini ada kondisi masalah saat ini, ada persentase jumlah siswa di kelasnya Ah, berapa, oke. dan ini jadi persenan. Kemudian ada Nah, dampak, itu Mas, kalau jenengan punya data yang Oke, difoto bisa misalnya, boleh oke. difoto aja. Itu data dari mana jenengan? Sumbernya. Saya observasi langsung, Pak, karena saya masuk kelasnya. Oh. Oh, oke. Mm-mm. Nah, terus kok bisa mengatakan 17 berapa persen itu? Karena dia tidak memperhatikan, tidak melihat saya ketika di depan menerangkan, itu Nah, indikator itu yang difoto. anaknya Data gitu, Pak. siswa seperti apa? Hah? Oh, gitu, Gimana? datanya. Iya, Oh, iya oke. gambar toh. Kalau jenengan Oke. nggak punya dokumen ini, wah bisa kacau mas. Dasar asumsi Oke. dari mana? Kan itu penguji kalau jeli, wah jenengan bisa. Itu nggih. Oke, oke, Pak. Dilengkapi kalau nggak data yang tertulis berarti data yang gambar misalnya. Atau kutipan dari mana? Apa eh, sumbernya? Gitu. Oke. Oke. Kemudian core isu yang eh, ini enggak, Pak. Tidak adanya bahan ajar pendamping yang menjembatani pemahaman dasar ke materi inti mata pelajaran bahasa Arab. Jadi gini, Pak. Di Madrasah Aliyah itu kan ada pelajaran bahasa Arab gitu. Kemudian masuk itu dari berbagai kalangan, ada yang dari pesantren, dari SMP, jadi beda-beda. Ada yang belum bisa huruf hijaiyah dan ada yang sudah bisa. Jadi di situ dapat ilmu prasyarat yang belum dimiliki oleh beberapa siswa. Mas, Jadi, oke, gini, oke, ini kan tujuannya apa? Bahasa dengan kacau. Gunakan oke, bahasa baku ya. oke. Tidak adanya bahan ajar pendamping coba jangan bayangin.
gunakan bahasa yang baku ya. Oh, ngoten. Nggih. Tambahan misalnya bahan tajar tambahan atau suplemen. Oke. Nggih. Kan Nggih. keren lah. Nggih, Pak. Bahan tajar pendamping. Terus kan yang baku tulisannya yang izinnya kecil, bukan Oh, gede. nggih. Iya. Terus apa bahasanya menjembatani? Napa nggih? Eh, bentar. Coba nanti dicari ya diksinya yang tepat, ya. Nggih, Ah, ah. nggih, siap, siap, Pak. Oke. Siap. Terus Nggih. Jadi nanti outputnya ini adalah sebuah modul prasyarat untuk pembelajaran bahasa Arab, Pak. modul. Nggih, Oke. modul. Ya, bagus. Nanti modul ya bentuknya. Nggih, e-book nanti. Bisa E-book dicetak, nggih bisa dicetak atau digital juga bisa. ya bisa, tapi gunakan itu dalam bentuk softnya dulu yang bisa murah dan jangan tidak harus repot-repot kan. Nggih, nggih, Pak. Yang lain apa selain modul? Kalau sementara ini modul, Pak, yang saya rencanakan. Ini kaitannya apa tadi? Saya gagal paham tadi. Coba Nggih. Jadi kan di Yuna jelaskan ya. Maksud nggih, tujuannya apa? di Madrasah Aliyah itu kan ada pembelajaran bahasa Arab Oke. dan bahasa Arab ini langsung bahasa Arab tingkat lanjut, Mm-mm. langsung advance Ya, gitu. ya. Padahal siswa yang masuk ke sini ada yang dari SMP belum paham Mm-mm. huruf Mm-mm. hijaiyah Mm-mm. dan Mm-mm. ilmu-ilmu prasyarat yang lainnya seperti nahwu Mm-mm. sorof. Mm-mm. Nah, maka dari sini terjadi gap atau terjadi sebuah apa ya tidak adanya ilmu prasyarat untuk memasuki materi bahasa Arab. Jadi saya ingin Oh. mengisi kekosongan antara gap tersebut, Pak, Biasanya dengan bentuk remedial berarti. eh, sebagai apa ya, tambahan materi untuk menyokong materi inti. Ngoten. Ya, berarti dengan buat buku panduan itu terus kan dilaksanakan dalam bentuknya apa formatnya? Pendampingan online atau di kelas tersendiri ditambahan jam tersendiri. Nanti itu kita kan buat modul e-book, nanti Mm-mm. dipegang oleh Mm-mm. masing-masing siswa. Lah kita dalam Ah, penerapannya nanti seiring berjalannya pembelajaran, gitu Pak. Karena misalkan gini, misalkan ada pembelajaran kiroah bahasa Arab gitu. Terus ada yang tidak paham mana bedanya fi'il madi dan gini, fi'il mudhari. gini Mas. Itu Nggih. berarti jangan masukkan dalam satu mata pelajaran. Nggak masuk, Mas. Nggih. Betul Mas. Tolong jadikan buat kelas tersendiri. Meskipun kelas online misalnya. Nggak apa-apa. Hmm. Jadi yang Nggih. pertama langkahnya, jadikan nanti membuat format. Ya di awal melihat dari hasil hasil dari anu saja. Hasil dari penilaian awal ketika tes masuk. Ada nggak tes masuk? Eh, Betul wonten Pak. Nah, kalau tidak berarti jadikan yang kelas 10 ya. Nggih, kelas 10. Kelas 10 itu jenengan data ulang, dilakukan placement test ya. Oh, nggih. Placement test terkait dengan anak ini kemampuannya seperti apa. Jenengan punya tes dasar. Untuk asesmen awalnya, jenengan punya tes dasar untuk itu ya. Jadi produknya jenengan membuat tes yang itu untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Nggih. Tujuannya nanti di apa saja. Misalnya nahwunya, sorofnya, dan sebagainya yang terkait minimal standar yang jenengan bakukan itu Nggih. berapa. Soalnya nggak usah banyak-banyak, misalnya 20 atau 25 atau berapa, tapi nanti terstandar eh, merata. Kalau bisa soal itu dalam bentuk apa ya, online misalnya, otomatis. Nah, itu nanti yang harus Daerah. jenengan pelajari kalau memang iya. Setelah tahu placement test, siswa itu semuanya berapa? Satu kelas 10 itu berapa yang dibuat. Tapi kalau jenengan pengen membuat sampel nanti berapa? Buat soal itu dulu. Ini tahap persiapannya, nggih. Nggih, Setelah plasmen. itu Nggih. placement testnya dulu. Nggih. Kalau sudah ada data per kelasnya, baru hasilnya sekian. Yang kemampuan ini baru jenengan memapahkan data itu untuk dibuat kelas tersendiri.
Oh, ngoten. Nggih. Iya, hasilnya yang tidak memenuhi TM ya, misalnya eh, ekspektasinya tinggi. Jadi ada 3 klasifikasi misalnya, Nggih, tinggi, sedang, dan kurang. kurang. Hmm. Misalkan ya, jadi skala Likert aja Bapak. Nah, jadi begitu baru ada pemilahan kelas tadi kan. Oh, ini kemampuan ini yang diberikan nanti yang seperti apa? Misalnya yang siswa kurang atau sedang. Sedang masuk enggak? Nggih, kurang sih kalau Nah, saya, kurang Pak. berarti standarnya Nggih, begitu. Nanti yang standar kurang itu ketika siswa mendapatkan nilai berapa? Nah, nggih, jadi kenapa harus online? Tadi bisa dilakukan dengan online dengan cara tadi sistem acak soalnya. Nah, jadi buat bank soal 50 misalnya diacak, dikerjakan dalam waktu sesaat, ditungguin selesai. Tidak mungkin mereka bisa tirunan. nggih, Nah, kalau sudah baru hasil itu dibuatkan buku panduan. Apa targetnya? Di situ baru jaringan setelah selesai akan dilakukan remedial itu selama waktu berapa untuk yang waktu pemenuhan panduan itu. Nah, itu baru nanti nggih, baru bisa dilakukan misalnya ini nanti diambil jaringan karena 1 bulan nggih. ambillah tentang satu topik dulu. Pemahamannya bisa nggak? Kalau bisa nanti ada post testnya dulu. Hmm. Nah, kalau sudah berarti nanti efektivitas baru assessment ini berkaitan dengan post testnya terkait efektivitas pembelajaran. Tambahan lewat panduan tadi, apakah memang efektif tidak? Oh, nggih. Berarti, Nah, nggih, kalau sudah, hah? nggih, Ya, berarti antara data plasma test di awal nanti dibandingkan dengan data post test gitu nggih, Pak. Nggih. ya, G. Jadi jangan Apakah efektif atau tidak? iya, Nggih, G. Pemberian penjaringan memberikan panduan itu efektif tidak? Kalau efektif berarti ada dampak. nggih, Nah, nggih, seperti itu. matur suwun sangat. Jadi, Dicoba G, nanti disampaikan ke mentor nggih, komunikasi. nggih, matur suwun sangat Bapak arahanipun. G, G, G. Semangat Mas. Nggih. Bagus itu temanya, bagus. Bagus. Nggih, Pak. Nanti. Nggih. G, Nuwun. G. Nanti bisa komunikasi lagi kalau ada sesuatu yang kurang. G. Nggih. Ada lagi yang disampaikan? Cukup? Hmm, G. Untuk core Nah, isu kados ngeten nggih Pak napa nah, pripun? core isu itu tadi yang atasnya coba naik. Nah, yang ini tadi coba jadikan lihat yang di tempat saya tadi. Itu kan ada indikator yang itu toh. Coba nanti dimasukkan untuk menjadi core isu tadi loh. Yang mana gitu? Coba Hmm. naikkan lagi, naikkan lagi. Oh, ini setelah ini betul nggak urutannya? Kalau menyesuaikan template dari dokumen itu panjenengan Ya sudah kalau kondisi. sudah sesuai. Ya, ya udah nah, sudah sesuai nggak apa-apa. Tapi yang menuju pada core isu tadi kan ada fishbone-nya. D, Ya ini di fishbone-nya mana? isunya di sini Pak. Niki Pak. Oh sudah, ya udah. Sudah, sudah. Ini sudah disesuaikan dari atas ya. Ya D, tidak sudah. adanya, udah nggak apa-apa. Terus, nah naikkan mas, naikkan, naik, naik, naik. Oh, oke, nggak. Nah, terus, terus, usahakan, maaf, saya mandek dulu, turunkan dikit. Nah, upayakan ini tidak terpotong Oh, dengan bawahnya. Coba turunkan. niki. Nah, ini Oh, niki. dengan bawahnya, ini jangan terpotong kalau bisa, kalau bisa. Oh, oke. Oke, Oke, matur suwun Pak. oke. Kalau ada tabel itu upayakan tidak terpotong dan bisa lebih bagus ini. Nah, misalnya ini kurang ke sana kanan kanankan dulu aja. Oh, Ya nggih. nanti muat gitu. Oke, ngotot. Nggih, nggih. Sampun. Baik. Persen. Terima kasih. Yo, oke. Nggih. Coba nanti komunikasi dengan mentor, ge. Nggih, Oke. nggih Pak. Nggih. Terima kasih Mas Suril, ge. Ada lagi yang Nggih. lain? Izin saya, Pak. Silakan, Mbak Sum. Ge.
Mbak Dian. Mbak. Staben kayaknya aja saya juga, Mbak. Sebelumnya tuh ya. Iya, Ada. Pak. Siapa? Ada. Siapa namanya? Mbak Dwi ya? Mbak Dian. Mbak Dian. Gimana Mbak Dian sudah sampai mana ini? Ah, share. Oke. Ini gimana? Share. Nah, terus share. Dokumen. Jangan. Ini klik. Ini share. Nggak ada. Gimana Mbak? Belum ada? Bentar, Pak. Enggak, saya nggak bisa share ininya, Pak. Hmm? Filenya dibuka dulu, Bu. Filenya buka dulu. Sudah? Sudah dibuka filenya? Yes, setelah filenya kebuka, baru jenengan klik share warna hijau di menu tengah itu nih. Klik share, nanti cari filenya yang tadi sudah dibuka. Nonton nggih. Tadi sudah mau muncul, hilang lagi. Atau ada yang lain yang mau masuk dulu? Sambil menunggu Mbak Sum ya. Mbak Sum masih lama nggak ini masuknya? Ah, saya nggak bisa share screen, Pak. Iya, ya. Oke, Eh, yang lain dulu mungkin ya. ya. Boleh saya tanya aja, Pak? Silakan, silakan. Nah, kan saya ini mau membuat mini web gitu Hmm, dari mo- judulnya sih mau membuat repository karena di sini itu belum ada LMS yang dipakai keseluruhan gitu, Pak. Jadi saya rencananya kan perkuliahan itu saat ini kalau misalnya kita ngajar, habis itu kan bahan-bahan yang itu tuh kadang dijapri ke mahasiswa gitu, Pak, melalui WA gitu. Nah, ini saya mau membuat suatu wadah yang membuat bahan-bahan ajar kita yang sudah kita ajarkan atau yang akan kita ajarkan itu dalam satu tempat gitu, Pak. Nah, itu bisa diakses oleh mahasiswa kapanpun mereka membutuhkan. Jadi lebih ter ini ter terperinci gitu Pak. Lebih mudah untuk mahasiswa mengakses bahan pelajarannya mau pas ujian atau mau pembelajaran berikutnya gitu Pak. oke, Nah, bentuknya apa itu? Hmm, nanti bentuknya repositori Google Site Pak. Google Site ya. Heeh. Bukan kayak semacam website kemudian nantinya bentuknya gambarnya Google Site ya. Iya, web Pak. Web ya, Heeh. berbasis web kayak Siakat gitu ya. Iya Pak. Sistem informasi akademik ya. Heeh. Oke, bagus. Terus Ah, yang dipertanyakan? ini Pak, sarannya apakah itu nanti dalam tahap kegiatannya itu apakah saya perlu sosialisasi kepada dosen-dosen yang lain atau cukup dicontohkan ke satu mata kuliah yang saya ampuh aja, Pak? Nah, ini menjadi programnya nanti rencananya programnya fakul apa prodi prodi atau
fakultas atau pribadi? Eh, mungkin untuk tahap ini saya maunya di mata kuliah saya gitu Pak. Nanti kan baru kalau misalnya sudah berhasil di satu mata kuliah ini, misalnya itu nanti baru dinaikkan ke fakultas gitu Pak. Coba dikomunikasikan lagi dengan mentor. Oh iya, siap. Kersane Pak Mentor atau Bu Mentor nanti seperti apa? Apakah ini nanti uji cobanya prodi dulu misalnya, atau cukup pribadi? Kalau kalau saya sarankan, misalkan bisa di tingkat prodi dulu aja deh. Oh, iya Pak. Uji coba awal. Memang kalau Pak Kaprodi atau Bu Kaprodi, oke, Pak Mentor bisa mengkomunikasikan. Mentornya siapa? Kaprodinya. Kaprodi Pak. Oke, coba sampaikan Pak Kaprodi. Nggih. Nah, apakah yang dikehendaki model ini bisa diterapkan di prodi? Kalau bisa, ini uji coba awalnya panjenengan dulu nggak apa-apa, tapi ditayangkan atau disematkan di prodi karena apa? Nanti biar tidak itu untuk pribadi gitu. Iya Pak. Nah, kelayakannya, kekhalayakan. Ya. Ya, gitu, nggih. Nggih Pak. Nah, formatnya coba seperti apa nanti kita lihat eh, produknya seperti apa. Di gudang Siap. atau sini, Pak? Hah? Terus, ya gitu nggih, Mbak Ya, Sum. nggih Pak. Jadi maksudnya jaringan untuk ditayangan pribadi atau yang ini kan apa untuk prodian. Iya, Saya sarankan ke prodi nanti, tapi komunikasi dengan mentor dulu, apalagi mentornya Pak Prodi. nggih Pak. Oke? Ya, siap. Oke. Ada lagi? Cukup sementara? Cukup Pak. Ya, berarti itu bisa diselesaikan dalam waktu 4 pekan kan? Siap. Oke, siap, bagus. Ada kebaruannya. Nanti berarti nanti apa? Before-nya seperti apa? Saat ini yang sedang berjalan di web itu seperti apa? Tidak ada layanan model-model itu yang disampaikan di latar belakang. Ya, Sehingga penjaringan perlu membuat sistem yang terintegrasi dan bagus gitu. Apa? Ya, model siakat ini. Saya mengatakan siakat itu nanti jenis namanya apa? Masing-masing kan beda ya, masing berguruan tinggi ya. nggih. Oke. Silahkan nanti formatnya seperti itu. Baik, Mbak Sud, nggih. Ada Nggih. lagi? Cukup? Sudah Pak, cukup. Ya. Ada lagi yang lain, teman-teman? Assalamualaikum, Pak. Boleh Waalaikumsalam. saya tanya dulu, Pak? Oke. Silakan, Mas Rian. Untuk produk saya kemarin itu kan rencananya Hmm, membuat, ini boleh share screen sebentar, Pak? boleh. Siapa ya nggak boleh? Ini Oke. media kita. Silakan, Mas. Oke, ini izin walaupun belum saya buat model itu karena baru sampai di bab 1, tapi setidaknya rancangan saya itu seperti ini, Pak. Hmm, Yang kemarin dari itu kan core isunya saya pilih yang media Quran berbasis Flipbook itu, Pak. hmm, Pembelajaran media yang akhirnya jadi modul tapi kan nanti ke Flipbook itu nanti hmm. di web itu kemarin Pak. Cuma Oke. kemarin ketika saya koordinasi dengan Kaprodi dan mentor saya itu kan Hmm, ternyata di Win Sunan Kudus itu sudah ada V-kelasnya Pak. Nah di misalkan ya kelasnya. nanti Ah, ketika ya. saya sudah membuat Ah, itu nanti membuat aplikasi seperti web pribadi lah itu kan seperti mubazir di V-kelasnya itu Pak. Nah, ya. itu Terus pripun Pak? suplemennya yang jaringan desain buat dengan yang sudah ada, adakah perbedaan? Nah, kalau saya kemarin kan fokusnya memang di bahan ajarnya, Pak, karena di 2 tahun sebelumnya itu belum ada Hmm, bahan ajar yang ini media hmm. apa Al-Quran programming, karena Ah, dulu basicnya full dari Al-Quran dan tafsir dosennya. hmm, Karena ini hmm, saya baru diformasi hanya satu di Al-Quran hmm, programming dan saya komputer hmm, baru kali ini hmm. saya dipasrahi atau dipercaya untuk membuat modul programming Al-Quran ini dan nanti bersifat sustainability atau berkelanjutan, Pak. Nanti bisa Ya. dipakai untuk eh, angkatan-angkatan selanjutnya. Ini baru Nah, pertama ini. berarti artinya adakah perbedaan antara format lama dengan yang penjadian nanti akan buat? Ada kan? Eh,
Nggih, Pak. Nek kalau yang dulu belum ada modul yang Al-Quran Programming yang khusus Nah, untuk ini, Pak. meskipun sudah ada tapi belum sesuai yang jenengan ada inovasi ini kan. Nggih, Nah, belum berarti ada produknya ini, defaultnya produknya. ya di latar belakang Nyilan jelaskan. Yang sudah ada saat ini existednya seperti apa. Setelah itu inovasi yang jenengan kembangkan di mana. Kalau itu sudah ada tapi ini pengembangan berarti suplemen atau sebagai ini sebagai pengembangan. Kalau pengembangnya berarti kan yang sudah ada ini ditambahkan atau diperbaiki kan? Nggih, Lalu sudah ada tapi belum, nggih, Pak. Sudah ada tapi belum ada ini, Pak. belum Belum ada maksimal ya. produk yang dikeluarkan. Nah, Nggih. itu yang penjenengan tegaskan di dalam latar belakang atau di dalam core issue, deskripsi isunya. Sehingga apa rasionalitasnya? Ini loh, ini beda di lama meskipun menggunakan template-nya di sana, tapi tetap ada pembaruan atau inovasi yang jenengan ciptakan. Yang itu berbeda dari sebelumnya. Gitu, Pak Yunus. Nggih. Bisa dipahami? Nggih, Pak. Atau Berarti ada? nanti walaupun Mm-mm. produknya nanti bertipe ini media dan misalkan diimplementasikan di Flipbook, nggak jadi di web karena sudah ada di Vclass-nya, karena di UIN Ah, Sunan ah. Kudus sudah berjalan, setiap pembelajaran juga pakai Vclass, nggak Ya, apa-apa ini, Pak. nggak apa-apa. Hanya modelnya tadi tahu dari flipbook menjadi apa? Jadi PDF jadi Flipbook, Pak. Nah ya, ah, ah. Jadi, tapi Pak Mentor gimana reasoningnya? Nggih, Pak, karena memang sudah saya diskusikan dan memang sangat mendukung karena beliau juga ini dikaji dari itu tadi keberlanjutannya nanti bisa dipakai oleh Ah ya. panduan bagi Terus, mahasiswa-mahasiswa setelah ini. oke, Gitu, kalau Pak. demikian yang jadi masalah apa? Masalahnya dulu belum ada Enggak, eh, ini gini, modul maksud kan? modul ini, Pak. Iya, saya paham maksudnya gini maksud. Yang jadikan permasalahan apa ketika yang lama belum ada, kemudian jadikan baru inovasi dan mentor sudah oke juga. Terus kendalanya di mana jadinya yang jadi masalah? Ya mungkin nanti implementasi di ini, Pak. Pembuatannya kan ini juga saya baru menggunakan ini Mm-mm. untuk mendesain ini apa kurikulum Oke, apa jalan. medianya ini. Oke, jalan aja, nggak apa-apa. Tidak ada Iya. kendala kan? Nggih, mungkin sementara itu nanti mungkin kendalanya itu, Pak. Apa? Nggak ada Yang kendala mana? kalau dari sisi yang lain, tapi sudah Nah, didukung dari mentor dan iya, kaprodi. iya. Dilanjut aja. Nah, kalau perlu mungkin ada tambahan yang dari desain awal tadi, yang baik lama, yang sudah ada exit ya, existed. Kemudian yang kedua inovasi jaringan yang kemudian gambarkan di awal menggunakan fitur yang akhirnya itu menjadi ada sesuatu yang kurang, boleh ditambahkan malah justru. Apalagi yang memungkinkan bisa ditambahkan misalnya untuk kelengkapan tadi. Akan lebih keren itu. Oke. Jadi berarti untuk yang coding kemarin itu ya, Nggih, Pak, coding, Pak. Membuat coding. aplikasi Al-Qur'an nggih. Jadi tugasnya jadi 30-70 ya. Nggih, Pak. 30 teori berbasis online, 70 prak 70 ah, praktik. 70 praktek maksud saya. Betul, betul, betul. Ah. Sudah disepakati pula oleh beliau, Pak Mentor. Nah, itu nanti perlu saya beritahukan lagi karena kemarin baru Ya. di perancangan. Nah, kalau begitu berarti jaringan buat buku panduannya. Sudah ada nanti kan buku panduan kan? Panduan teknis penyusunan atau pembuatan coding yang berbasis tadi jaringan itu. Teknisnya apa, harus apa, itu yang perlu dilakukan seperti itu. Tahapan-tahapannya, device-nya, dan sebagainya. Nah, betul. Iya, Pak. Nanti saya akan membuatnya itu, Pak. Ah, ah. Nanti kalau sudah bentuk produknya berarti kan bisa jadi before dan after-nya kan. Nah, seperti itu nanti. After-nya setelahnya jadinya seperti ini. Nah, tambahkan efektivitasnya berarti apa untuk efisiensi. Nah, mahasiswa bisa menjadi seperti ini produknya seperti ini ya.
Itu nanti akan buat apa? Model testimoni akhirnya. Oke. Keren itu. Iya. Itu pastinya jelas. Oke, lanjut Mas Yunus ya. Oke. Pak, Coba boleh nanti nganu ya. Pak, nanya satu lagi untuk masalah yang laporan tadi. Saya sekilas lihat di laporannya Bapak, yang Ah, contohnya itu metodenya ah. hanya pilih satu Pak. Misalkan kalau enggak APKL atau USG gitu Pak, enggak dua-duanya nggih. Satu Ini hanya aja untuk cukup, cukup Mas. oke. Kalau jenengan terkait dengan kualitas berarti pakai apa? APKL. Kalau prioritas berarti pakai USG. Gak ada ketentuan harus pakai dua-duanya, harus 5 tidak ada. Sudahlah. Ini menjadi tanggung Oke, jawabnya Pak. coach saya. Saya ya ikuti model saya. Itu maaf. Saya agak Oke, otoriter siap Pak. dalam ini. Oke. Ini hanya Tapi memastikan aja biar tidak iya, salah. boleh. Dan itu perlu ditanyakan daripada bimbang. Jadi ketentuannya nggak ada harus menggunakan kedua-duanya. Karena apa? Kita tadi targetnya tinggal isu itu arahnya ke prioritas atau kualitas. Kalau ini terkait dengan apa berarti? Oke, untuk kualitas Pak. Kualitas. Pakainya apa berarti? APKL. APKL. Nah, kalau yang terkait nanti kok ada yang terkait dengan prioritas, berarti pakainya USG. Gitu. Karena ini peningkatan kualitas kan? Pakai APKL, Oke, jangan Pak. pakai USG. Gitu. Oke? Oke, Ya, oke, Pak. Matur nuwun, Pak. sama-sama. G. Ada lagi teman-teman? Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Boleh G. lanjut. Gimana, Mas? Tadi kan saya itu ya mau buat kayak modul gitu. Hmm. Itu lebih tepatnya pakai analisis APKL atau USG nih, Pak? Peningkatan atau urgen kira-kira? Kualitas kan? Kualitas. Peningkatan kualitas pembelajaran kan? Iya. APKL berarti. APKL ya. Iya. Oke. Matur suwun, Pak. Oke. Jadi jangan terkecoh. Nah ini sama Mas. Mas, saya harus bicara. Itu memang tergantung pada coachnya. Coach itu juga tergantung pada pengalaman terbangnya. Mohon maaf, saya nggak enak kalau bicara yang lain. Saya bukan merasa paling ini enggak, tapi kadang salah kaprah tadi. Yang paling fatal tadi saya katakan, saya nggak ingin teman-teman itu berkaca dari orang lain yang itu sumbernya tidak jelas. Satu, menggunakan isu itu harus tahapannya 5. Menggunakan APKL dulu, baru setelah itu ke USG. Baru ke 1. Ya kan, model itu. Di latar belakang juga demikian. Latar belakang apa jadi latar Jepara sendiri itu tidak penting. Langsung pada itu sebagai entry point aja masuk, baru sampaikan di latar belakang itu apa urgensinya mengambil tema tentang itu. Ini contoh lain ya, versi lain. Saya lagi makanya saya dalam tanda petik kurang sependapat dengan apa yang disampaikan harus melalui tahapan 5, 3, 1. Satu. Yang kedua, di latar belakang tujuan dan ini kadang ambigu, tidak jelas. Jadi itu terkaitnya bukan ada lagi latsar, tapi kaitannya dengan agenda dalam penyusunan RA. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman ya. Tidak lagi ada kaitan dengan latsarnya, tapi pada rancangan aktualisasi. Ini di garis bawahi ya. Saya harus bicara begini biar jadi komunikasi dengan saya gitu. Pak Bos kok ngawur gini, yang lain-lain kan begini. Nah itu sumbernya dari mana dulu? Oke, gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh, saya senang malah diklarifikasi, senang ketika ada miskomunikasi. Saban menang, wah aku dapat tinggal apa aku kamu nesu ya, saya ngapain nesu? Saya senang klarifikasi. Oh ini lain jadi ini. Clear kan? Ampun, Pak. Clear. Ada lagi yang lain, silakan. Cukup. Mas Raja gimana sampai mana? Gimana Pak? Sudah sampai mana sampai? Kemarin itu saya baru sampai yang pembahasan isu Pak. Baru ke Ya, situ. Deskripsi isunya Pak, baru situ. sampai apa kemarin?
Yang optimalisasi digitalisasi itu, Pak. Arsip akta nikah sama media sosial, Akta. Pak. Nah, itu sudah jadinya konsep sampai mana? Baru Sudah ada titik tes. temu dengan mentor? Sudah, Pak. Oh, sebelumnya emang sudah pernah dibahas terkait awalnya kan kita ambil MAISO, terus Hmm. terus kemarin Pak Mulis, wah beneran nih jadi 3 isu semakin sedikit kan. Iya, Alhamdulillah. nggak usah kakek. Ngapain ya? Alhamdulillah kan. Repot-repot. Jadi Iya. 3 isu yang memang masuk ke prioritas sih Pak, kalau saya. Karena memang urgent sekali untuk isu yang saya ambil ini. Iya. Gitu, kurang lebihnya Bapak. Ambil UISG atau PKL? USG Pak, Nah, kenapa pakai UISG? karena prioritas Bapak. Nah, prioritas. Oke. Nah, berarti kayak gitu. Kalau pembelajaran biasanya pada mutu. Kalau teman guru biasanya apa? Pakai APKL. Kemungkinannya besar gitu. Tapi di KUA kemungkinan besar apa? USG. Atau peningkatan mutu. Bisa. Misalnya mutu apa ya? Layanan Pelayanan. Nah, bisa pakai APKL. APKL. Oke. Ini ki Gih Bapak. kadang diutak-atik kan. Oke, oke. Ada lagi? Cukup. Mas Ulil, Mas Syahrul, gimana? Syahrul Qadri, ada Syahrul 2. Saya masih ingat. Gimana Mas Syahrul Qadri? Mas Qadri, Baru yang kemarin, Pak. dari mana? Kok masih stay Yang di situ sih? Sudah disampaikan mentor? sampun, Pak. Gimana responnya dari mentor? Aku kan mengangkat itu implementasi surat surat tanda tangan elektronik dari Hmm? BSRE, Pak. Apa itu? Paket apa? Mbak? Saya saya yang maaf, saya bukan sok sibuk. Yang saya tangani banyak. Kadang lupa kalau nggak diingatin. Oke, boleh di remind ulang? Pak, saya screen ya, Pak. Amnesia ini. Pak, Apa Mas kemarin jadinya Mas? nice, Pak. Bukan masalah ngombe, kenapa Pak? Buat memangnya papamu ke depan negeri ibu nih. Awas tuh. Gimana Mas? Ya, benar, Pak. Ya? Awas tuh boleh. Ini habis. Orang keluar. Kamu bisa kalau kamu orang biar terus esok. Ini, Pak, Jadinya gimana Mas Kodri? penggunaan apa itu tanda tangan elektronik untuk surat keluar, Pak. Mm-mm. Terus Terus akar kenapa penyebab. harus halo, halo. Kenapa Ya, harus hanya surat keluar? Dia bakal kayak kira. ya karena surat keluar kan surat rekomendasi sama surat tugas itu, Pak. Bukan untuk semua administrasi. Ya, administrasi. Akan lebih bagus semua, Mas. Apa? Kalau suka. Sama pintunya. Kalau sudah Jenengan targetnya ini apa? Jenengan apa? Penghulu Penghulu J. atau Penghulu. terus ini karena permintaan dari pimpinan atau jenengan yang punya inisiatif? Jenengan inisiatif. Jenengan inisiatif. Nah, kalau nanti dikaitkan dengan
ngapain? Ya itu coba dijelasin. Ngapain harus ngambil yang terkait dengan administrasi? Karena ada kan minta surat rekomendasi. Terus si bapak kepala ndak ada di kantor, jadi nungguin terlalu lama itu ya Pak, tanda tangannya. Bisa ambilnya sehari dari sekarang. Ya, oke. Itu yang nyari jenengan masukkan di deskripsi isu atau di latar belakang juga. Oke. Terus diperluas, jangan hanya surat keluar, tapi surat masuk apa di dalam pun intern, Nggih. jadwal dan sebagainya boleh disampaikan. Gua rasakan. Dagi lebih pinter. Si TB si Sun itu debat itu. Nah, langkah-langkahnya udah benar nggak Pak? Nanti berarti jenengan membuatnya apa? Yang pertama permasalahannya tadi toh latar belakang, kemudian nanti perencanaannya berarti pembuatan form, ya surat. Jadi penjaringan membuat model SOP Mas, standar operasi prosedur pembuatan tanda tangan digital tadi. Apakah bentuknya barcode ataukah tanda tangan yang itu bentuk form yang ditandatangani oleh pimpinan? Kalau Barcode, saya Pak. barcode, kalau barcode berarti nanti kan surat masuknya kemana dulu? Admin kan, siapa yang bertanggung jawab? Ya, admin. Waktu yang berjalan berapa? Nanti coba jenengan cari SOP tentang penandatanganan berkas surat. Ya. Browsing. SOP tentang penandatanganan surat dinas. Iya. Nanti kalau sudah, di situ ada ketentuan alurnya kemana saja surat, kemudian siapa yang membuat verifikasi, setelah verifikasi siapa yang approve assignment itu, kemudian setelah itu baru di pembuatan barcode-nya seperti apa, ya kan gitu toh. Jadi dan harus setelah buat SOP membuat barcode. Nah, pembuatan barcode itu butuh waktu berapa lama misalnya di situ teknisnya jadinya sudah bisa itu pakai Pak, TTE Kemenak. Nah, TTE Kemenak yang digunakan ya. Berarti itu nanti SOP-nya di situ siapa yang bertanggung jawab misalnya. Admin si A. Itu berarti nanti si A yang ditugasi kenapa? Terkait dengan tanggung jawab. Nah, kalau kemudian di KUA kan tidak ada Kasubag TU, KURTU nggak ada kan? Berarti admin itu menyampaikan kepada kepala untuk di-approve, disetujui. Setelah disetujui kepala berarti baru pemberian barcode ataupun tanda tangan elektronik tadi. Setelah digunakan itu berarti baru diedar dikirim ulang ke pemohon, ya, pemohon surat. Kalau itu surat yang permohonan. Kalau yang terkait dengan surat edaran ke dalam, ya berarti bisa diedarkan. Gitu kan? Oke? Iya, Pak. Ya, coba tadi SOP standar pembuatan itu, kemudian kalau kepala sudah punya tanda tangan elektronik atau barcode, ya sudah tidak membuat lagi, hanya paling penyematannya teknisnya seperti apa, siapa yang berhak memberikan itu, karena yang melaksanakan admin tadi dilakukan dalam waktu berapa lama. Udah, gitu aja. Ada lagi? Pun, Pak. Jadi produknya membuat SOP dan ini ya. Ya, penggunaan tanda tangan elektronik. Ya. BSRI. Ya. Jadi penggunaan buku panduan, misalnya penggunaan teknis penggunaan. Ya. Jadi itu sedianya SOP, prinsip SOP-nya ada. Jadi nanti jelas yang bertanggung jawab siapa. Iya, Pak. Terus yang kedua tadi gunakan dalam kerangka yang umum. Jangan hanya surat keluar, tapi semua surat administrasi. Dibentuk digital aja. Selesai. Itu ada dampak nyata. Oke? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup? Ye. Mas Ulir sudah, Mas Ria. Ada lagi yang disampaikan, Mas Said? Saya, Pak. Gimana, Mas Saya Said? masih
bingung nih belum jalan lagi karena kemarin kan saya kebetulan malah sama dengan Mas Raja Bena yang mengangkat core isu optimalisasi digitalisasi arsip akta nikah. Nah, niku Heeh. dari ketiga isu yang kemarin saya buat niku berarti diambil yang nomor 2 atau bagaimana, Pak? Ya, kalau logikanya bisa begitu, tapi jenengan mampu nggak melakukan itu? Apa kemarin yang 2? Yang 2 kemarin media sosial apa ya, Pak? Media sosial seperti yang apa? Juara 2-nya penggunaan media sosial Untuk yang apa? kurang optimal, kurang dipakai gitu untuk layanan KUA. Contoh, terus gagasan kreatifnya apa? Jenengan? Ya belum karena Bukan. kemarin kalau gagasan kreatifnya bentar, Pak. Buka. Kayak informasi dokumentasi BIMWIN atau apa gitu masih belum rapi, hampir dikatakan belum berjalan gitu, Pak. Tentang BIMWIN, tentang layanan di KUA itu sebenarnya bisa ngapain aja dan lain-lain gitu. Kalau Tapi begitu ya, terus niku cerita dulu, silakan. tapi niku belum 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 dibicarakan sama sekali sama mentor karena kan kemarin diskusinya kan memang digitalisasi arsip akta nikah niku. Jadi masih belum disetujui atau gimana masih belum tahu saya gitu, Pak. Ini wae, biar punya produk yang beda. Nanti hasil dari Mas Mas Kodri tadi ya, jenengan nanti minta bisa difungsikan di jenengan, terus jenengan membuat konsep lagi yang berbeda, dan itu nanti mungkin bisa difungsikan ke Mas Kodri gantian, kan gitu tuh Mas. Praktek. Maksudnya, Pak, yang Loh, tanda tangan digital yang wow, Pak. ya, yang digital siapa tadi? Mas nggih satu Qadri ini. Ya, itu. Kalau maksud saya niku media sosial, Pak. Kayak Media sosial postingan. nggak apa-apa, silahkan. Jadi misalnya yang targetnya apa tentang sosialisasi nikah tadi, dah. Coba Bimbingan jenengan gini, perkawinan. saya Mas, jenengan ben ora bingung. Cari tusine jenengan terkait dengan penghulu. Sudah cari sesuatu yang di KUA jenengan itu ini belum efektif, perlu penanganan apa? Oke. Terus gagasan kreatifnya atau solusinya apa? Coba cari. Kira-kira, ngono kuwi tanya sama teman juga boleh kan? Nggak harus kita merasa pintar dewe. Tanya teman, kira-kira apa kira-kira? Oh ini, wes garap, tek 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 rampung. Berarti Jangan banyak pertimbangan, nggak jalan untuk nanti. Ya, pemilihan core isunya itu berarti yang kemarin juga diubah berarti saya, Pak. Enggak, ditambah, Pak, ditambah nggak ditambah. apa-apa. Iya, terus Dicari yang lebih nomor 1 gitu. iyalah. Susah, Pak. Tapi dengan cara tadi yang membawa impas kepada impact ya, impactnya terhadap unit kerja itu apa kira-kira? Makanya perlu komunikasi dengan kawan-kawan, dengan mentor. Nanti ketemu. Untuk core isu yang selanjutnya juga harus ACC dari jenengan juga, Pak. Besok. Sudah nanti yang itu saya penting. Jadi core isunya apa wes? Sama Pak Mentor. Oh, nanti saya sudah Asalkan meremai. nggak digitalisasi arsip nikah gitu aja ya, Pak ya. Oh, wes nanti khawatirnya sama dibanding nggone penguji. Waduh, ini berarti mempermudah saja. Ini itu loh, Eman sampean saya itu. Yang saya lihat kan ke depannya, tidak yang saat ini. Jadi, Apalagi maksud saya kan selain itu
yang terkait dengan KUA, pokoknya yang selain itu Monggo. sama TTE tadi berarti. Iya, oke. Oke. Itu aja Mas. Gampang insya Allah kita lebih lebih oke. Oke, itu oke. Siapa yang lagi Mbak Winda? Sudah belum? Mbak Winda, istri saya juga namanya Winda. Sesama Winda. Ya, Mas gimana? Ada nggak Mbak Salwa? Kok masih pusing? Apa yang dipusing sih? Apa Mbak Winda yang sulit? Iya Pak, pusing Pak. Pusing apa? Pak. Apa? Lihat dulu aja ya, Loh, Pak. ini yang dibikin sulit apa? Ikuti tahapannya. Insya Allah nggak ada kendala. Kemarin apa produknya jaringan? Gagasan kreatifnya? Core isunya apa? Kemudian gagasan kreatifnya apa? Ya, Bapak saya. Hmm, Isunya belum optimalnya bimbingan karir, Pak. terus? Terus gagasan kreatifnya optimalisasi bimbingan karir Hmm. dengan menerapkan proyekmu melalui infografis Canva. Hanya itu produknya. Infografis Canva untuk karir. Iya, tapi nanti ya mungkin membuat sosmed untuk wadah dari infografisnya, Pak. Oh, jangan. Kalau hanya itu terlalu sederhana. Boleh Pak, boleh. Tapi saya emang Pak sini. jaringan. Ah, melalui jangan hanya infografis. Eh, produknya saya sepakat. Jaringan harus buat model form form assessment. Sudah ada Form belum? assessment Iya, buat bimbingan karirnya ya. iya. Bukan kanvanya, infografisnya. Bukan, Infografis itu bukan bagian itu. Kan infografis. hasil akhirnya itu, Pak. Hasil produknya kan itu, infografis nanti. Oh, terlalu gampang wi cacilek jaluk permen. Diguyu Mbak Sum tadi ya. Ya, pembuatan form assessment itu ya. Nanti kebutuhan si siapa? Ini Oh, ganti kelas judul berapa? ini, Pak Berarti. Atau gimana? Oh, iya Kelas rasa 12. kelas 12. Lah ya, kemarin yang produk alumninya Mbak Iya. nantinya. Ya itu loh, Pak. Aku bingung masukkannya tuh di bagian mana untuk produk alumni membuat kata-katanya tuh aku bingung di bagian apa sih Ya, ininya. jadi kan berarti membuat ini tadi model assessment ya. Jadi setelah itu sudah ada produk, nantinya bisa dari assessment awal siswa itu dikasih sodoran ini mau kemana setelah lulus. Ya. Oh ya, lewat Google Apa Form gitu toh, Pak. ya format nanti Mm-mm. pembimbingan di situ. Ya, Bimbingan lewat Google Form gitu. kalau bisa lebih bagus kan. Jadi mereka jaringan efektif tidak terlalu banyak ketemu dengan siswa. Mungkin Hmm, ada validasi saja, ya toh. Coba iya itu ya. dikembangkan, ditata. Itu ada impactnya baik itu Pak, bagus. Dari situ nanti baru ada bimbingan, model bimbingan. Jadi buat yang kedua buku panduan bimbingan karir. Ya, ketemu kan? Panduan buat sendiri apa itu bukan panduan bimbingan karir. Ya, iya bimbingan panduan karir itu betul. Jadi cari dari berbagai sumber bagaimana bimbingan karir. Anak yang ini Hmm, ditujukan begini ini. Nah, itu baru nanti follow up-nya. follow up-nya lewat infografis tadi gitu. Infografis lagi. Ah, itu tadi infografis kan hasil dari sosialisasi. Iya. Nggak matching itu. Nggak bawa dampak begitu Nggak bawa signifikan. dampak. Iya, kalau yang saya sampaikan itu tadi coba analisa jaringan. Sampaikan ke mentor pasti. Oh iya, apa Mbak?
Terus mikir sendiri, Pak. Loh, mentornya Mentornya PLT. ini Aku siapa, Pak? bel Pak Pak kepalanya? Sukat, Pak Sukat. Aku belum konfirmasi mentor, masih konfirmasi sama itu koordinator BK. Oh, oh ya udah ke koordinator BK dulu aja. Hmm, Minta masukan, betul. ya, Sampaikan salam Pak Sukat, ya. Oke Dari Pak. Mukhlis itu. Oke Pak, tapi nanti tak tanya Pak Sukat. Kakak angkatan saya dulu Pak Sukat. Berarti awalan lebih ke asesmen dulu, Asesmen. ya nanti dia mau kuliah apa kerja gitu, Yang penting nanti jangan nganggur. Baru ada buku panduan untuk buku panduan dulu pengembangan. ya, asesmen buku panduan, baru Mm-mm. nanti baru bimbingan gitu toh. Iya, tuh. Itu nyusunnya bingung. Ya begitu Ya Pak, nanti tak coba. tahapannya. Ya, oke, siap. Siapa lagi yang belum? Hadir Pak, belum Pak. Pak, saya Apa juga ini? belum. Om, Mbak Salwa aja dulu Pak, enggak apa-apa. Oke, Mbak Salwa. Apa Mbak Salwa Pak, kemarin? saya masih saya masih ini Pak, Apa? apa rancangannya tuh masih Halo, pecah-pecah gitu. Jadi halo Pak, nggih. dibulatkan lah. Saya rancangannya nggih. Apa? Ini ya Pak, saya lihatkan yang matriks yang saya pernah buat. Ini Apa baru itu? saya mau masukkan. Apa, Mbak? Nah, ini Pak. Jadi ini kemarin ya Pak, isunya. Apa kemarin? Saya kan lupa. Kurangnya. Ini Pak, kurangnya. Sudah kelihatan belum Pak share screen-nya? Sudah. Hanya Oke. kemarin, Jadi kurangnya ya, apa? minat alumni dalam pengisian tracer study ini Pak. Oh, ini hampir sama dengan si Winda, toh? Oke. Cuma kalau di universitas kan sudah ada ininya ya Pak. Sudah ada formnya, sudah Oh, ada tracer alumni. aplikasinya, sudah Ah, Oke, sudah terprogram gitu. Hanya untuk membuat mereka bersedia mengisi karena ini untuk oh iya, ya. akreditasi. Oke, ya. Nah, I itu know. yang belum. Oke, Ya, ini Pak. saya baru ingat kalau ini. Mm-mm. Terus terobosannya apa? Jadinya tadi gagasan kreatifnya, Terobosannya proyeknya. kalau Bapak masukan dari Bapak kemarin kan memang harus buat SOP ya Pak. Iya. SOP untuk agar alumni ini pasti Mau mengisi tracer study dipaksa gitu Pak. dalam tanda petik ya, Oke, dipaksa untuk mengisi. oke, mau nggak mau harus dipaksa gitu. Jadi itu sebagai Nah, prasyarat untuk pengambilan ijazah misalnya, betul Pak. Oke. Nah, sertifikat jadi dan ini lah ini nanti dibuat bentuknya Google Form, Mbak, atau Google Doc. enggak. Mereka disampaikan itu baru setelah oke, ada tanda tangan di bawah dan misalnya ya ditandatangani dengan digital kan, ditandatangani benar di dalam form itu baru nanti sebagai syarat kalau sudah mengisi apa bentuknya. Apakah dari admin sudah melihat dari hasil ini sudah diisi baru dia bisa apa buktinya? Enggak. Biasanya biasanya mereka menunjukkan ini sih Pak, menunjukkan hasil tracer yang sudah diisi ini bisa dilihat oleh admin. Saya juga bisa lihat aplikasinya itu Pak. Nah, itu yang saya maksud. Buat aplikasinya. Kalau dulu biasanya kan berbentuk hard copy. Sekarang dibuat Oke. soft file. Oke? Oke, enggak. Siap Pak. Jadi kalau prodi misalkan dia Hmm. punya ini sendiri, kebijakan sendiri agar alumninya mengisi bukti sudah mengisi tracer yang disediakan universitas, kemudian kita buatkan form sendiri gitu bisa nggak Pak? Nggak? Bisa. Hanya tadi kalau bisa memang lingkupnya bukan hanya di prodi. Tapi coba tanyakan mentor, apakah ini cukup di prodi atau pengen dikembangkan dalam fakultas? Nggak. Nah, Kalau ditunjukkan ke. berkaitan dengan pengambilan ijazah memang harusnya fakultas ya Pak. Nah, makanya saya berpikirnya ke sana. Makanya Betul nanti kan Pak. kaitan dengan admin yang ada di fakultas kan.
Nah, di bawah Betul, kabak nggih. nanti siapa yang approve itu ya, menindaklanjuti tentang admin itu. Lah, itu Baik. nanti dibuat lagi SOP-nya, Mbak ya. Nggih, ini SOP-nya, Pak. Nggih. Eh, sudah. Jadi ambil Oke. format SOP pengambilan apa pengambilan ijazah sertifikat atau surat yang lain juga sama. Kalau yang kaitan dengan orang lulus apa saja persyaratannya? Itu kalau bisa. Biasanya SKL. Sebelum Nah, ijazah kan ada SKL juga. nah itu nanti coba jadikan lengkapi sekalian persyaratan pengambilan ijazah, tapi nantinya diformatkan untuk yang treasure alumni itu sebagai syarat. Jadi Hmm. nanti itu nanti akan lebih menyenangkan ataupun membantu pihak fakultas nanti. Tapi Nggih. kajiannya terintegrasi jadinya. Nggih, Pak. Dari begitu, Pak. Oke. Ya, sampaikan ke mentor, ge. Nggih, siap, Pak. Kemudian nanti rencana di belakang ada testimoni atau survei kepuasan. Nggih. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, baik. Pak, saya mau tanya bentar, boleh? Apa Mas Albab? Kok masih galau gitu sih? Ini Pak, kalau misalkan sasarannya hanya sampel beberapa rombel gitu gimana Pak? Nggak semuanya. Yo, nggak apa-apa kalau sampel. Buat dulu, Oke. jadi kan sing penting Mas Albab ini sebagai sampel untuk nantinya jangan gunakan ketika ya kalau terlalu banyak memang sulit. 1, 2, 3 kelas lah maksimal. Jadi dari asesmennya dibuat itu nanti bisa diberlakukan secara umum setelah ini selesai. Kenapa? Karena kita terbatas hanya 4 minggu. Dan 4 minggu harus jadi produk. Efektivitasnya bisa dievaluasi. Tapi kalau terlalu banyak, memang semakin repot. Dari awalnya, kemudian pengolahan datanya, kemudian pada akhirnya membuat panduan dan sebagainya. Maksimal dibuat 3 kelas saja, Mas. Maksimal. Nggih, Pak. Itu, nggih. Nggih. Jadi nanti disasarkan modelnya ada ini yang betul-betul bisa ada bimbingan. Yang bimbingan yang paling efektif apa? Online kira-kira efektif tidak? Kalau Hmm. bisa dibikin ya misalnya 50-50 lah. 50% online, 50% ini di awal. Kalau nanti berkembangnya lebih bagus 70% online, 30% tatap muka apa langsung bimbingan misal pengajaran. Coba nanti dilihat formatnya yang paling efektif menurut jenengan apa? Nggih. Karena bentuknya remedial dan di luar jam, maka diefektifkan sebenarnya menggunakan online. Tapi bagaimana mungkin jenengan memperkaya di tadribatnya misalnya. Tinggal jenengan targetnya ke ilmu alatnya atau di muhadasahnya atau penguasaan materi pembelajarannya. Jadi buku panduan dan ini target ininya harus disesuaikan dulu, Mas. Jenengan harus punya goalnya di mana. Kalau goalnya itu penguasaan kosakatanya sehingga siswa itu paham menguasai pembelajaran bahasa Arab seperti idealnya seperti apa. Nah, itu baru jenengan. Tapi targetnya mukhadasah berarti tidak begitu banyak teori yang dikembangkan apa berarti penggunaan banyak tadribat yang bisa dihafal oleh siswa. Nah, aku gampang, Mas. Ke mukhadasah wae. Madrasah, Pak. Iya, sampelnya itu bisa dilihat impact-nya. Kalau jenengan penguasaan ke ilmu alatnya, nah sorb dan wah mumet, nak durung kenal belas, tidak akan sampai nanti. Kalau bayangan saya malah ke pembagian kalimat itu sih, Pak. Siswa bisa membedakan antara isim, fi'il atau hurufnya itu sih. Berarti satu sub pokok bahasan aja. Nggih, satu sub gitu. Karena Ambilkan itu dari situ. Ya nggak apa-apa kalau memang targetnya ke sana. Tapi jangan penguasaan semuanya. Ini sampel nggih, saja. Nanti nggih, bisa dikembangkan gitu. nggih. Ada tapi di situ tentang kalimat pengertian kalimat ada kan di dalam bahasa Arabnya kurikulumnya. Eh, di kurikulum itu sebenarnya nggak ada, Pak. Ah jangan. Jadi
Jadi Jangan repot nanti. kalau kan ada buku LKS-nya itu Pak. Itu ada Ah, tapi cuma sedikit. Nggak ada oh. penjabaran langsung banyak gitu nggak ada. Jadi Tapi cuma di sekilas. kurikulum Ada, di, di kurikulum ada kan? tapi penjabaran yang luas nggak ada. Oh ya, penjabaran itulah yang kita kembangkan. Itu yang nanti dibuat alasan mengapa ini penting. Oh, oke. Nah, gitu. Ya udah, ambil yang tentang pengertian kalimat, satu sub pokok bahasa. Oke. Nanti Berarti bisa kalau tuntas itu nanti. oke. Berarti kalau misalkan itu tadi terkait apa materinya ada dalam kurikulum, itu bisa mengambil jam pelajaran bukan Pak? Boleh kalau memang. Tapi gini Mas, kalau jadinya gunakan jam pelajaran, yang tidak enak itu teman-teman yang sudah paham. Oh, oke. Gimana? Oke, leres. Nah, makanya pendekatannya lebih cenderung pada online. Kenapa? Bisa dipelajari di rumah. Oh, Tagihannya bisa oke. dilihat dari situ. Ya, ini misalnya sudah jenengan buat modelnya yang curi informasinya tentang kalimat kan paling dipelajari 1 minggu kan sudah selesai mereka. Oke, Pak. Nah, ijazah mudeng anjan ya ora layak jadi siswa man kan begitu tonggannya kalimat dipelajari seminggu ora iso rampung contohnya. Tapi Oke. persiapan yang lain jadi itu realistis jenengan tidak terlalu apa ya merepotkan diri. Betul, setelah nah, misalkan ditanya, ini kenapa hanya bentuk kalimat? Ini kan sampel Bapak atau Ibu. Nanti kalau ini efektif akan kita kembangkan pada mata pokok bahasan yang lain. Bentuknya seperti ini. Selesai kan? Oke. Kalau Logis. misal ya, Gimana? kalau misalkan produknya berupa misalkan media pembelajaran digital Yground gitu gimana Pak? Apa itu? Semacam kados wonten apa jenenge materi tapi ada flashcardnya nanti asesmennya ada semacam Bagus. Oke. semacam kuis-kuis ngoten. Iya, bagus. Itu malah lebih menyenangkan. Tidak Ba- monoton. Bagus itu Mas, malah bagus itu. Ambil. Nggih. Berarti nggak harus e-book ya Pak? Bukan, Media tidak harus. Tidak nggih. harus. Itu lebih efektif kalau jangan bisa ambil itu. Nggih. Oke, fix ya. Nggih, Pak. Sampaikan ke mentor. Itu Nggih. lebih efektif Mas daripada e-book. Betul. Nggih. Mm-mm. Makanya nak wonten kula bingung kula tanglet maling. Ya, ya Pak, monggo silakan. Oke. Nggih, matur suwun sangat Bapak. Ya, bagus ini Mas yang terakhir. Saya sependapat. Nggih. Oke. Cukup ya, teman-teman. Baik, kalau sudah kita sampaikan ya. Nanti kesempatan yang lain ini tinggal satu sesi ya. Nanti yang bentuk PPT slide-nya saya kirim di grup ya. Oke. Sesuaikan itu. Jadi untuk seminar nanti akan hal-hal yang perlu dilakukan adalah model tertib rapi di tata tulisnya, tata letak, desain, font dan sebagainya termasuk di PPT-nya. Oke. Baik, terima kasih dari saya dan saya kembalikan pada panitia host. Monggo. Nggih, Ada nggih, Mas Kowi masih. Silakan Mas nggih. Kowi. Nggih. Oke, terima kasih Pak Mukhlis yang sudah mendampingi Bapak Ibu peserta untuk pembimbingan yang ketiga. Direncanakan nanti pembimbingan yang keempat hari Rabu dan rencana seminarnya hari Seninnya lagi. Oke, masih Oke, ada waktu. Oke. oke. Oke, matur nuwun Pak Mukhlis. Terima Oke. kasih Bapak Ibu semuanya. Monggo bisa di stop rekamannya untuk Bapak Ibu semuanya bisa istirahat. Oke. Oke. Baik, Oke. terima kasih. Oke. Izin live. Ya, oke. Monggo, monggo.